Lantas, apa dampak kebijakan tarif Trump untuk Indonesia? Chief Ekonomis Permata Bank Joshua Pardede menyebut, kebijakan tarif tinggi sebesar 32% terhadap berbagai produk Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian, khususnya bagi eksportir. Melalui pernyataannya pada Kamis 3 April 2025, Joshua mengatakan bahwa kebijakan tersebut memukul produk-produk yang selama ini bersaing ketat dengan barang produksi lokal di AS. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tarif impor. Tarif impor adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk ke dalam suatu negara. Tarif ini bisa disebut dengan bea masuk, biaya cukai, atau disebut dengan pajak impor. Tarif ini biasanya dibayar oleh suatu perusahaan atau individu yang mengimpor barang ke dalam suatu negara tersebut. Trump menerapkan reciprocal tarif atau disebut dengan tarif timbal balik, di mana Amerika Serikat mengenakan tarif setara dengan yang diberlakukan dengan negara mitra. Contohnya yaitu mekanisme kerja tarif Amerika Serikat pada produk manufaktur, yaitu ketika produk elektronik Indonesia seharga $100, maka masuk ke dalam Amerika Serikat dikenakan dengan tarif 32%. Harga menjadi $132. Ini membuat produk Indonesia kalah saing dengan produk Vietnam atau Meksiko yang tarifnya lebih rendah. Contoh konkret lainnya yaitu berdasarkan laporan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau disebut dengan HIMKI. Nilai ekspor mebel Indonesia dan Amerika Serikat mengalami penurunan harga dari harga $1,9 miliar pada tahun 2022 menjadi hanya $1,3 miliar pada tahun 2024. Dengan adanya tarif, harga produk impor menjadi lebih mahal di pasar tujuan, sehingga konsumen cenderung memilih produk lokal. Selanjutnya adalah pemaparan kasus. Pada tanggal 2 April 2025, Presiden Trump atau Presiden Amerika Serikat mengumumkan kebijakan baru mengenai tarif impor. Atau kita bisa menyebutnya dengan reciprocal tarif atau juga kita bisa menyebutnya dengan tarif timbal balik. Sebanyak 180 negara terdampak, termasuk Indonesia yang terkena tarif sebesar 32% dan hanya 2% lebih rendah dari tarif untuk Tiongkok. Kebijakan ini berlaku pada 9 April 2025 untuk negara-negara dengan tarif tinggi. Hal ini berdampak langsung bagi Indonesia, khususnya pada sektor manufaktur di Indonesia, yang dimana produk sektor manufaktur Indonesia seperti mesin, elektronik, bahan kimia, kosmetik, atau bahan produk pertanian menjadi lebih mahal di pasar Amerika Serikat sehingga menyebabkan daya saing menurun. Dan adapun sektor manufaktur Indonesia yang paling terdampak, yaitu yang pertama ada otomotif dan komponen kendaraan yang menyebabkan tarif margin tipis dan juga persaingan ketat. Yang kedua ada elektronik dan suku cadang yang dimana pangsa besar di pasar Amerika Serikat. Yang ketiga ada besi dan baja yang sensitif terhadap perubahan harga. Yang keempat ada tekstil dan alas kaki yang sudah mengalami penurunan sejak Q2 2025. Dampak dari kasus yang terjadi pada sektor manufaktur di Indonesia, yang pertama terjadinya kenaikan biaya produksi. Biaya logistik dan biaya masuk menjadi meningkat drastis. Yang kedua, menurunnya volume ekspor. Produk tekstil dan alas kaki sudah mengalami penurunan sejak Q2 tahun 2025. Yang ketiga, adanya gangguan rantai pasok. Prosedur kepabeanan menjadi lebih ketat dan mengalami keterlambatan pengiriman. Yang keempat, risiko PHK massal. Dari hasil survei IMI menunjukkan bahwa 45% perusahaan di Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan ekspor. Dari hasil diskusi dan opini, kelompok kami berpendapat bahwa kebijakan tarif impor tinggi ini sangat merugikan sektor manufaktur di Indonesia karena membuat produk di Indonesia menjadi jauh lebih mahal dan kurang kompetitif di pasar Amerika Serikat. Akibatnya, volume ekspor manufaktur seperti tekstil, elektronik, dan otomotif menjadi turun drastis.
dan juga berisiko menyebabkan terjadinya penurunan produksi dan pemutusan hubungan kerja di dalam negeri. Selain itu, kebijakan ini juga memperlihatkan kelemahan Indonesia yang terlalu bergantung pada satu pasar ekspor saja. Selanjutnya pemaparan dari saya tentang tantangan yang dihadapi industri manufaktur di Indonesia. Kebijakan tarif AS menimbulkan tantangan besar bagi industri manufaktur di Indonesia. Daya saing Indonesia di pasar AS menurun karena harga menjadi lebih mahal dibandingkan produk lokal atau dari negara lain yang tarifnya lebih rendah. Hal ini dapat menyebabkan penurunan permintaan pengurangan produk hingga potensi PHK di sektor terkait. Selanjutnya adalah solusi dan peluang yang diambil, yaitu meliputi yang pertama adalah disertifikasi pasar ekonomi, ketergantungan terlibat pada AS harus diakhiri. Indonesia perlu agresif untuk memperkuat penetrasi di pasar lain seperti Uni Eropa, ASEAN, Tiongkok, India, dan negara-negara berkembang lainnya melalui perjanjian bilateral dan regional. Selanjutnya, yang kedua adalah peningkatan efisiensi produk. Industri harus didorong untuk berinvestasi dalam teknologi dan otomasi industri 4.0. Ini akan menekan biaya produksi per unit, meningkatkan kualitas, dan membuat produk lebih menarik meskipun ada hambatan tak. Yang ketiga adalah hilirisasi keberlanjutan, yaitu mendorong pengelolaan sumber daya alam di dalam negeri untuk menciptakan produk bernilai tambah tinggi. Ini akan mengurangi ekspor bahan mentah yang rentan fluktuasi harga dan tarif. Yang keempat adalah pembentukan National Export Hub atau mencontoh Korea Selatan dan Jepang. Indonesia bisa membangun pusat terpadu untuk menginvestasi dan mendukung eksportir khususnya UMKM dalam menembus pasar global. Nah, dengan langkah ini yang telah diambil pemerintah, yaitu untuk mempercepat bergabungnya dengan BRIC, 40% perdagangan global, mencapai hilirisasi sumber daya alam, memperluas mitra dengan bilateral. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Nah, ringkasan untuk poin-poin pentingnya yaitu tarif impor Amerika Serikat 32% memberikan dampak yang signifikan pada manufaktur Indonesia melalui kenaikan biaya produksi, penurunan daya saing, dan ancaman PHK. Sektor otomotif, elektronik, tekstil, dan besi baja menjadi yang paling terdampak. Indonesia harus segera mengimplementasikan strategi diversifikasi pasar, peningkatan efisiensi produksi, dan penguatan diplomasi perdagangan. Kolaborasi pemerintah, industri, akademisi menjadi kunci menghadapi era proteksionisme global. Terima kasih telah menyimak analisis mendalam ini. Mungkin untuk kedepannya kita bisa diskusikan lebih lanjut bagaimana sektor manufaktur Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih resilient dan kompetitif di tengah tantangan perdagangan global yang semakin kompleks. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.